Selamat sore, pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini podcast Hasib MCB kedatangan tamu sebagai narasumber, yaitu Kepala PAUD Taruna Bahari. Saya mencoba untuk bincang-bincang dengan narasumber kita, Ibu Sunenti, terkait dengan pelaporan Ibu Sunenti. Ibu, kalau boleh saya tahu, Ibu kan pernah melaporkan Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu, khususnya bidang PAUD, kepada Kejaksaan Negeri Indramayu. Kalau boleh saya tahu, itu terkait hal apa, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ibu Sunenti, pengelola dan kepala sekolah PAUD Taruna Bahari, Desa Tambak, Kecamatan Indramayu dan Kabupaten Indramayu. Terkait dengan pelaporan saya melaporkan ke Kejaksaan Indramayu karena adanya pungli di dana BOP, Bantuan Operasional Pendidikan, yang kelihatannya dari tahun ke tahun itu bertambah dan kelihatannya sudah tidak sehat lagi. Makanya kami sering dapat SMS dari teman-teman, Bu Nenti, kok tidak ada yang berani sih untuk menyampaikan hal ini, jangan terlalu besar untuk potongannya. Bahkan ada juga pada saat pencairan 2021 dari dana BOP yang kami terima setiap PAUD, lembaga PAUD ataupun SPS, Kober, PK, itu ada potongan 5% dari dana PAUD yang dicairkan ke rekening setiap lembaga. Makanya dengan terkait saya melaporkan ke Kejaksaan, itu adanya suatu anggaran yang dikeluarkan dari dana BOP tersebut, dan uang tersebut harus dibayarkan ke pengurus kecamatan, dan itu kalau tidak kami bayar itu sampai ditagih lewat SMS, lewat telepon langsung, lewat grup. Jadi seakan-akan ini harus dibayar, sedangkan kami kebutuhan sekolah itu berbeda kebutuhannya. Satu, kebutuhannya untuk operasional sekolah setiap kegiatan-kegiatan yang sifatnya di luar dari sekolah itu kami membutuhkan dana tersebut untuk operasionalnya. Sedangkan di sini pemotongannya itu terlalu banyak. Bahkan ditambah, punten, setiap kali pencairan kami itu harus tanda tangan dengan istilah NPHD. Sedangkan yang namanya NPHD itu dana hibah dari pemerintah. Kami pada saat menandatangani NPHD tersebut, kami harus membayar 200.000 Ada potongan lagi per lembaga. Sedangkan saya pegang 2 lembaga, antara PAUD dengan Kober. Berarti sekali tanda tangan saya harus mengeluarkan dari dana BOP tersebut 400.000. Dan juga ada tambahan dari persiswa. Persiswa kami harus membayar 15.000 per anak. Dihitung semua yang ada di lembaga kami, dibayar 15.000 per anak. Dan kami pertanyakan pada saat ada rapat bulanan, itu mereka menjawab sebagai pengurus ada pembagian 3 tempat untuk kecamatan, kabupaten, dan dinas pendidikan. Makanya kami bertanya, Bu Punten, untuk dinas pendidikan masuknya kemana? Pengurus tidak berani menjawab. Kami suruh menanyakan langsung ke dinas pendidikan. Kami ke sana mau bertanya ke siapa lagi? Karena beberapa yang sudah kami pertanyakan, pengurus itu inilah keputusan orang dinas yang sudah tidak bisa diganggu gugat, seperti itu. Makanya pada saat rapat kami bertanya dan bertanya, makanya saya selalu vokal untuk mempertanyakan masalah keuangan, terkait keuangan ini. Makanya setelah kelihatannya sudah terlalu tidak sehat, makanya kami berinisiatif, mau siapa lagi yang memperjuangkan kalau tidak ada orang yang berani untuk melaporkan hal kebenaran ini ke Kejaksaan Indramayu, setidaknya untuk memperjelas untuk orang yang sudah menerima dana tersebut harus mempertanggungjawabkannya. Jadi pada intinya Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu itu mengutip pungutan dari siswa, dari BOP. Seperti itu, Pak. Saya dengar juga kan Ibu sudah melaporkan di Kejaksaan Negeri Indramayu itu, kalau boleh saya tahu itu kira-kira bulan apa, Bu? Saya melaporkan ke Kejaksaan Indramayu, Pak. Saya melaporkannya itu
tanggal 29 Maret 2023. Tahun kemarin. Tahun kemarin. Ada undangan pertama karena undangan ini wawancara itu pada tanggal 23 Mei 2023. Ada lagi di sini Pak, kami diundang kembali tanggal 13 Juni oleh pihak kejaksaan. Itu pun 13 Juni ini terkait mengundang seluruh kepala PAUD sekecamatan Indramayu. Iya, kami dikumpulkan di aula kejaksaan. Pada saat itu acara mulai dari jam 8 Pak, sehari full sampai malam. Dari pagi sampai malam, sampai jam 10 lebih malam. Apa saja Bu yang dipertanyakan oleh pihak kejaksaan? Yang dipertanyakan itu hal-hal yang sudah kami laporkan ke kejaksaan. Semua kepala sekolah tersebut memberikan keterangan bahwa memang BOP itu kami terima. Dan memang itu uang kami keluarkan untuk kebersamaan, untuk kegiatan, seperti itu. Mereka mengakui semua mengeluarkan keuangan tersebut, mengakui semua, dan uang tersebut sudah ada di pengurus, dan pengurus pun istilahnya menerima, karena kami bisa bicara seperti ini, kami bisa menunjukkan ada bukti-bukti pengeluaran dari kas kami untuk kepengurusan kecamatan yang harus saya setorkan. Bahkan di sini ada reng-rengan yang istilahnya ada tulisan-tulisan dari operator saya. Makanya kami perjelas di sini tuh istilahnya kami tidak mengada-ngada untuk mengeluarkan uang tersebut, seperti itu Pak. Berarti kan pelaporan itu tentang kemarin ya, bulan Maret ya. Sejauh ini kan otomatis baru berapa kali tadi diundang sama pihak kejaksaan? 1 kali? 2 kali Pak. Setelah menerima, setelah mengundang seluruh yang terakhir diundang. Sebentar Pak, perlu saya tambahkan lagi. Pada saat ketua lembaga PAUD itu diundang semuanya di kejaksaan, di aula kejaksaan, semua ketua lembaga PAUD itu menandatangani Pak, untuk menandatangani surat pernyataan bahwa hal itu tidak benar. Seperti itu Pak, hal itu tidak benar. Bahkan hal itu ditandatangani seluruh lembaga PAUD, tidak termasuk saya, karena saya melaporkan Pak ya. Masa saya harus tanda tangan Pak? Kan nggak mungkin ya Pak ya. Itu dari pihak kejaksaan. Dan pihak kejaksaan seperti itu minta tanda tangan di atas materai surat pernyataan yang dibuat oleh pengurus. Semuanya menandatangani Pak. Sedangkan saya pada saat itu dipertanyakan oleh kejaksaan di sana, Ibu Nenti, apakah ini benar? Benar. Karena saya punya bukti. Karena saya punya catatan-catatan yang bisa kami buktikan untuk ke kejaksaan. Seperti itu Pak, yang bisa saya lakukan. Mungkin barangkali harapannya dari Ibu Sumianti sendiri ketika satu lagi Pak, kemarin ada panggilan dari kejaksaan tanggal 16 November. Kami dipanggil oleh kejaksaan itu untuk memberikan bukti-bukti Pak, bukti-bukti yang terkait dengan dana pungli ini. Insya Allah kami melengkapi bukti-bukti yang sudah kami serahkan ke kejaksaan. Bahkan ada audio dari ketua lembaga Himpodi dari Kecamatan Balongan, Sindang, dan Kecamatan Balongan, Sindang, Indramayu. Itu ada audio wawancara langsung saya ngobrol dengan beliau bahwa benar itu diterima oleh pengurus dan ketua lembaga Himpodi. Berarti sejauh ini dari pelaporan Ibu Sumianti sendiri dari pihak kejaksaan ini apa masih ada informasi ke Ibu sekian bulan setelah adanya pertemuan terakhir itu berapa bulan sampai hari ini? November, Desember, Januari, Februari, sudah 4 bulan Pak. Setelah saya penyerahan bukti 3 bulan ya Pak ya. Setelah saya penyerahan bukti itu 3 bulan kesini, 3 bulan itu tidak ada kabar dari pihak kejaksaan. Bahkan saya Pak saya sering SMS ke bagian yang mengirimkan surat ke kami panggilan. Saya sering mempertanyakan, Pak perkembangannya bagaimana? Pak panggilan kembalinya kapan?
Saya sering mempertanyakan Pak, ya, cuma tidak ada jawaban. Oke, berarti dari pihak Ibu sendiri, pihak pelapor itu selalu mempertanyakan perkembangannya, tapi selama ini belum ada jawaban kepastian dari pihak kejaksaan. Belum ada. Bagaimana nih Ibu harapannya untuk menindaklanjuti pelaporan Ibu terhadap Kejaksaan Kabupaten Indramayu? Untuk tindak lanjutnya, untuk masalah pungli yang ada di Indramayu ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur hukum. Dan untuk kedepannya, untuk pungli yang ada di ranah pendidikan PAUD itu tidak ada. Dan untuk penandatanganan NPHD pun, setelah kami ada laporan ke kejaksaan, 3 kali periode pencairan BOP itu tidak ada istilah dana kebersamaan, dana penandatanganan NPHD yang setiap penandatanganan 200.000, sekarang tidak ada Pak. Sudah setelah saya melaporkan ke kejaksaan. Itu Pak, harapan saya mudah-mudahan ke depan tidak terulang kembali dan tetap Indramayu yang bersih, tetap Indramayu yang eksis untuk lembaga PAUD dan semuanya, karena sekarang tuh Pak untuk TK, Kober, PAUD itu tidak ada istilah TK Pak, sekarang istilahnya PAUD semua. Jadi tidak ada perbedaan link pendidikan seperti itu Pak. Jadi harapan saya mudah-mudahan kasus ini tetap berjalan, diperjelas secara hukum. Yang bersalah salahkan, yang benar dibenarkan, untuk kedepannya lebih baik lagi untuk yang ada di ranah PAUD yang ada di dunia pendidikan di kecamatan dan kabupaten Indramayu. Terima kasih Ibu atas meluangkan waktunya bersama saya jadi mengetahui apa sih dilema-dilema yang ada di dunia pendidikan, khususnya PAUD yang di Kabupaten Indramayu. Itu saja pemirsa yang saya dapat sampaikan dengan narasumber kita, Kepala PAUD Ibu Taruna Bahari, Desa Tambak. Itu saja. Bila itu wilayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.